Taib. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-9. Wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Wa jadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Taib. Setelah di bait yang ke-8 kita membahas tentang peristiwa insyiqaqul al-batan atau insyiqaqus sadr, peristiwa dibelahnya dada Nabi SAW. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-9 menceritakan tentang kejadian wafatnya ibunda beliau. Wa ba'da sittin, ya, setelah berusia 6, ya, sittin di sini maksudnya 6 tahun dari kelahiran beliau. Setelah beliau SAW berusia 6 tahun, ya, ma'a syahrin, ma'a plus, ya, syahrin 1 bulan, berarti 6 tahun 1 bulan, ja'i datang. Apa yang datang itu? Maksudnya apa yang terjadi? Wafatu ummihi, wafatnya ibunda beliau, ya, alal abwa'i. Ala di sini artinya fi, ya, di, ya, di tempat namanya al abwa. Ya, al abwa ini nama tempat. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang terjadi ketika Nabi SAW berusia 6 tahun. Ya, lebih tepatnya 6 tahun 1 bulan. Taib. Ibnu Ishaq menyebutkan, Ibnu Ishaq ini adalah, ya, syekh dan perawinya, penulis kitab Sirah An-Nabawiyah, yaitu Ibnu Hisham. Taib. Jadi Ibnu Ishaq menyebutkan, ya, bahwasanya setelah Nabi SAW kembali dari perkampungan Bani Sa'ad, ya, dari persusuannya Halimah, maka Nabi SAW kembali tinggal bersama ibunda beliau. Ya, siapa nama ibunda beliau? Namanya adalah Aminah bintu Wahab. Aminah bintu Wahab. Nah, jadi dia tinggal bersama ibundanya, bersama kakeknya juga di situ. Ya, dirawat dengan baik oleh mereka berdua sampai kemudian ketika Nabi SAW berusia 6 tahun 1 bulan, ya, pergilah ibunda beliau ke Madinah untuk mengunjungi paman-paman Nabi dari pihak ibu, ya, saudara-saudaranya ibunya maksudnya, ya, berkunjung silaturahmi ke Madinah. Ya, paman-paman Nabi ini dari Bani Adi bin Najjar atau lebih dikenal dengan nama Bani An-Najjar. Nah, jadi, ya, Aminah ibunda Nabi pergi ke sana, ya, ke Madinah untuk mengunjungi, ya, saudara-saudaranya di sana. Kemudian, ya, kembalinya dari Madinah di perjalanan ketiga sampai di sebuah tempat yang bernama Al-Abwa. Di situ, ya, ibunda beliau jatuh sakit kemudian wafat di tempat tersebut. Nah, ya. Baik. Kemudian, ya, bait yang ke-10, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da samanin mata min ghairi kadhib. Kemudian setelah beliau berusia samanin, ya, berusia 8 tahun, apa peristiwa yang terjadi? Jadduhu, kakek beliau, lil abi, dari pihak bapak, ya, kakek dari pihak bapak yang bernama Abdul Muttalib, ya, kakek beliau bernama Abdul Muttalib, ya, itu wafat, mata, ya, wafat min ghairi kadhib. Ya, min ghairi kadhib artinya berita wafatnya ini adalah perkara yang sabit, perkara yang disepakati dalam kitab-kitab sejarah. Nah, ya, jadi usia Nabi ketika itu adalah 8 tahun, ya, ketika wafat kakeknya. Ketika wafat ibunya, ya, usia 6 tahun. Jadi 2 tahun berselang setelah wafatnya ibundanya, wafatlah kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, summa Abu Talibi al-ammu kafal. Ya, kemudian, ya, Abu Talib, yaitu paman beliau, ya, beliau yang kafal. Ya, kafal artinya menanggung, ya, menanggung khidmatahu, pengasuhan beliau. Tsumma ila Syami rohal. Kemudian peristiwa selanjutnya
Nabi SAW pergi ke Syam. Ya, rahal artinya rihlah, ya, pergi rihlah ke Syam, ya, untuk jual beli bersama dengan pamannya yang bernama Abu Thalib tadi. Nah, kenapa Abu Thalib? Ya, karena ketika kakek beliau Abdul Muttalib, ya, sakaratul maut, di sakit-sakit akhir hayatnya, beliau mewasiatkan kepada Abu Thalib agar dialah yang nanti akan, ya, menjaga dan merawat Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, karena juga Abu Thalib ini adalah di antara paman Nabi yang sangat perhatian sekali terhadap Nabi ketika masih kecil. Ya, jadi sangat menyayangi Nabi sekali dibandingkan dengan paman-paman yang lain. Juga karena Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari bapaknya. Saudara kandung dari bapaknya Nabi atau Abdullah. Ya. Ya, jadi saudara kandungnya. Ya, ibunya, ya, sama, yaitu Fatimah bintu Amr. Ya, ibunya Abu Thalib dengan ibunya Abdullah, ya, bapak Nabi, itu sama-sama yang bernama Fatimah bintu Amr. Nah, summa ila Syam, ya, setelah, ya, tanggung jawab pengasuhan Nabi itu beralih ke pamannya, ya, pamannya membawa Nabi SAW jual beli ke Syam. Ya, Syam itu, ya, kalau sekarang itu kumpulan dari 4 negara. Ya, ada Suriah di situ, ada Yordania, ya, ada Palestina, ada Lebanon. Nah, itu negara-negara Syam. Nah, zaman dulu disebutnya Syam. Yang menjadi tujuan, ya, ya, kafilah dagang. Jadi mereka berdagang dari Mekah ke Syam. Nah, jadi ketika itu dibawalah Nabi SAW dalam rombongan kafilah dagang oleh Abu Thalib. Nah, wadzaka ba'da amitnai asyar wa kana min amri bahira mashtahar. Wadzaka, dan hal tersebut, peristiwa tadi, ya, pergi ke Syam itu maksudnya, ya, wadzaka ini maksudnya ke Syam, ya, itu terjadi ba'da amitnai asyar, setelah tahun ke-12. Ya, setelah tahun ke-12 dari kelahiran beliau, berarti usia Nabi di sini adalah 12 tahun lebih. Nah, wa kana min amri bahira, dalam perjalanan menuju Syam itu, ya, adalah peristiwa, ya, ya, yang berkaitan dengan seorang rohib. Ya, rohib itu biarawan, ya, dari kalangan orang Nasrani generasi awal yang bernama Bahira. Mashtahar, mashtahar artinya kisah yang terkenal, yang kita semua pernah dengar nama Bahiro atau Buhairo, ya. Ya, bagaimana Nabi SAW, ya, ketika masih kecil bertemu dengan, ya, Bahiro, dan Bahiro mengenali ciri-ciri kenabian yang ada pada diri beliau. Nah, ya, disebutkan bagaimana, ya, Bahiro menyaksikan, ya, awan senantiasa menaungi Nabi SAW, kemudian pohon tempat beliau berteduh, ya, nah, ya, pohon tempat beliau berteduh, ya, itu senantiasa teduh, ya, meskipun matahari bergeser, ya, tempat beliau duduk itu tetap teduh. Nah, maka dari hal-hal seperti itu, si Bahiro ini, seorang rohib, seorang ahli ibadah ini paham, wah, ini adalah ciri dari seorang nabi yang akan diutus. Nah, ya, kenapa Bahiro tahu? Karena Bahiro membaca ciri-ciri nabi itu di dalam kitab Injil. Ya, dalam kitab Injil disebutkan dengan jelas, ya, bahwasanya akan diutus nanti seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad, ya, yang ciri-cirinya begini dan begini. Maka untuk memastikan itu, mengonfirmasi benar nggak Muhammad inilah yang akan menjadi nabi nanti, Bahiro pun memeriksa, ya, di antara dua pundak Nabi SAW dan mendapati benar di sana ada, ya, sebuah stempel kenabian, khatamun nubuwah, stempel kenabian berada di antara dua pundak beliau. Ya, itu juga disebutkan dalam Injil bahwa ciri-cirinya seperti itu. Maka Nabi pun urung pergi ke Syam, nggak jadi pergi ke Syam. Ya, Bahiro mengatakan kepada Abu Thalib, ya, bawa, ya, anak pamanmu ini, ponakanmu ini, bawa balik, ya, ke Makkah. Kenapa? Karena di Syam nanti kalau dilihat sama orang Yahudi, ya, pasti akan dibunuh. Ya, orang Yahudi ini dari dulu memang, ya, suka membunuh para nabi. Ya, baik. Wasaro nahwa Syami asyraful wara fi ami 25 dzkura. Nah, singkat cerita, ya, beliau tidak jadi pergi ke Syam, ya,
Kemudian yang terjadi adalah pada beberapa waktu kemudian, nanti di bait yang ke-13, ke-14 dan ke-15 ini akan diceritakan tentang perjalanan beliau ke Syam, ya, dan pertemuan beliau dengan Khadijah. Taib. Wasaro nahwa Syam asyraful wara, dan berjalanlah ke arah Syam. Nahwa artinya ke arah, ya, ke arah Syam. Siapa? Asyraful wara. Asyraful wara artinya manusia paling mulia. Maksudnya Nabi kita SAW. Nabi kita SAW berjalan menuju ke arah Syam. Kapan itu? Fi ami khamsatin wa isrinat qura, ya, pada tahun ke-25 dari kelahiran beliau. Uzkura, ya, ingatlah itu. Nah, ya. Ya, jadi pada usia beliau 25 tahun. Yang tadi peristiwanya pada 12 tahun, ya, ketika beliau berusia 12. Sekarang, ya, beliau berusia 25 tahun. Ketika beliau berusia 25 tahun ini, beliau pergi lagi ke Syam, ya, tapi sekarang tidak bersama Abu Thalib lagi, ya, pergi ke Syam itu untuk, ya, menjualkan barangnya Khadijah. Ya, maka dikatakan li ummina, ya, dia perginya ke Syam itu karena ibunda kita Khadijah. Ya, tujuannya apa? Muttajiro, untuk tijarah, untuk jual beli. Nah, ya, jadi tujuannya ke sana adalah untuk jual beli. Nah, wa'ada fihi rabihan mustabsyira, ya, dan kembalilah Nabi SAW, ya, dari Syam, ya, singkat cerita kembalilah dia ke Mekah rabihan, membawa untung yang banyak, mustabsyira. Mustabsyira artinya masrur, dengan dalam keadaan, ya, bergembira, senang, ya, karena, ya, perjalanan tersebut tidak sia-sia dan bahkan mendatangkan untung yang banyak. Taib. Fakana fihi, maka pada tahun itulah, hi di sini kembalinya ke tahun ke-25 dari kelahiran beliau, ya. Ya. Fakana fihi, maka di tahun yang sama terjadilah aqduhu, akad beliau sallallahu alaihi wasallam alaiha, ya, dengannya, maksudnya dengan Khadijah, ya. Ya, disitulah mulai, ya, di tahun yang sama itulah akad beliau sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, Khadijah. Nah, di tahun keberapa tadi? Ya, tahun ke-25 dari kelahiran beliau. Jadi usia Nabi SAW kala itu adalah 25 tahun. Nah, terjadilah akadnya, akduhu, akad Nabi alaiha, kembalinya ke Khadijah. Wa ba'dahu ifda'uhu ilaiha. Ya, setelahnya, ya, setelah, ya, akad tersebut, ifda'uhu, ifda' artinya tinggal bareng. Ya, setelah akad tersebut Nabi SAW pun, ya, sebagaimana sepasang suami istri, beliau tinggal bareng dengan Khadijah, ya, ilaiha bermakna ma'aha, ya, bersama dengan Khadijah. Nah, yang mana Khadijah kala itu sudah pernah menikah 2 kali, ya, sudah pernah menikah dan kedua-duanya meninggal, ya, dalam waktu yang singkat. Maka, ya, Khadijah kala itu kata para ulama berusia, ya, 40 tahun. Ya, seorang janda yang sukses, kaya, terpandang dengan nasab yang mulia. Ya, itu Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah tidak pernah lagi menikah dengan perempuan lain, ya, di waktu itu. Ya, jadi Nabi, ya, tetap, ya, beristrikan Khadijah saja sampai Khadijah wafat. Ya, Khadijah radhiyallahu anha itu banyak sekali keutamaannya, di antaranya disebutkan di dalam, ya, Sahihain Bukhari dan Muslim, ada sebuah riwayat dari Aisyah mengatakan, magirtu ala ahdin min nisa'in nabi magirtu ala Khadijah. Ya, tidak pernah saya cemburu kepada istri-istri Nabi sebagaimana saya cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal. Wa ma ra'aituha, padahal saya nggak pernah ketemu dengan Khadijah, kata Aisyah, tapi saya cemburu. Kenapa? Ya, karena Nabi yuksiru dzikroha, karena Nabi sering menyebutkan tentang Khadijah. Ya. Nah, bahkan disebutkan, ya, Nabi SAW itu pernah menyembelih seekor kambing, kemudian kambing ini dibagi-bagi, ya, kemudian disedekahkan, dikirimkan ke rumah teman-temannya Khadijah dulu. Ya, sampai-sampai Aisyah mengatakan kepada Nabi, protes, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Ya, seolah-olah di dunia ini nggak ada perempuan lain selain Khadijah. Ya, cemburu, ya, ibunda kita Ummahatul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha.
Maka kata Nabi, innaha kanat wa kana li minha waladun. Maka kata Nabi, ya Khadijah lah perempuan yang ya membelaku dengan hartanya, dengan tenaga dan pikirannya ketika kaumku meninggalkanku. Khadijah lah satu-satunya perempuan yang begini dan begitu dan seterusnya. Ya Nabi jelaskan kenapa ya Nabi SAW ya begitu mencintai Khadijah ya dan ya sering menyebut-nyebutnya. Nah, kemudian bait yang ke-16, wa wulduhu minha khala Ibrahim. Wa wulduhu, ya wulduhu artinya putra-putra beliau, anak-anak beliau, ya minha semuanya berasal dari Khadijah, maksudnya dilahirkan oleh Khadijah. Ya. Khala Ibrahim, khala artinya kecuali, ya kecuali Ibrahim. Nah, ya kenapa? Karena Ibrahim itu ibunya adalah Maria Al-Qibtiyah, ya. Ya, seorang budak dari Mesir yang hadiahkan kepada Nabi. Ya, itu ibunya Ibrahim. Fal awwalul Qasim, ya putra beliau yang pertama, anak beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Makanya beliau diberi gelar dengan nama Abul Qasim karena putra beliau yang pertama bernama Qasim. Nah, putra beliau yang pertama Al-Qasim, hazat takrim. Ya, haza ya artinya jama', mengumpulkan, at-takrim kemuliaan. Jadi Al-Qasim adalah seorang putra yang mulia dari putranya Nabi SAW. Ya, kemudian ya, anak beliau yang selanjutnya, Qasim itu yang pertama, kemudian ya putri-putri beliau selanjutnya berurutan, yang kedua namanya Zainab. Ya, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kultsumin lahunna khatimah. Ya, ya, jadi ada 4 putri Nabi. Ya, keempat-empatnya itu masuk Islam semuanya dan berhijrah bersama Nabi SAW. Nah, ya, jadi disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat riwayat dari Ibnu Sa'ad dengan sanad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ya, yang pertama kali lahir dari anak-anak Nabi adalah Al-Qasim. Kemudian setelahnya barulah Zainab, ya putri yang kedua, anak yang kedua. Kemudian barulah lahir Ruqayyah, ya. Kemudian barulah lahir Fatimah, baru yang terakhir kemudian Ummi Kultsum. Lahunna, ya lahunna bagi yang ya putri-putri yang 4 tadi, khatimah sebagai penutupnya. Nah, berarti Ummi Kultsum ini adalah yang paling muda, ya. Ya meskipun ya khilaf para ulama mana yang lebih duluan, Fatimah atau Ummu Kultsum. Ada yang mengatakan Fatimah yang paling muda. Taib, ya. Ya, jadi khilaf di situ, ya tapi tetap ya disepakati oleh para ulama itu Zainab yang paling tua. Yang dikhilaf itu adalah siapa yang paling muda, Ummu Kultsum atau Fatimah, gitu ya. Nah, taib. Kemudian bait yang ke-18, wa tahirut tayyibu Abdullahi wa qila kullu ismin li fardin zahi. At-tahir, ya wa tayyib, ya at-tahir dan at-tayyib ini adalah gelar, ya untuk seorang anak beliau yang bernama Abdullah. Berarti ini anak yang ke-6, ya. At-tahir dan at-tayyib ini adalah laqab untuk Abdullah, ya. Nah, ada yang mengatakan pendapat yang lain, wakila, pendapat yang lain mengatakan kullus min, setiap dari dua nama tadi tahir dan tayyib itu li fardin, untuk masing-masing satu orang. Ada yang mengatakan tahir ini nama untuk satu anak Nabi, ya, tayyib ini satu anak Nabi, ya, gitu, bukan gelar untuk satu orang yang bernama Abdullah. Nah, ya, akan tetapi ya riwayat yang seperti ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya itu adalah ya pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Yang benar adalah at-tahir dan at-tayyib itu kedua-duanya gelar untuk satu orang yang bernama Abdullah. Nah, taib. Ya, jadi zahi itu artinya jamil, ya. Ya, taib. Wal kullu fi hayatihi dzakul himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am. Wal kullu, dan seluruh dari putra-putra beliau dan putri-putri beliau yang berjumlah 6 orang tadi, ya, ya ditambah sama Ibrahim jadi 7, ya, ya. Nah, ya
6 ini dari Khadijah, ya, kemudian 7 itu yang ketujuh Ibrahim itu dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, ya, semua putra-putri beliau itu ya, dikatakan di sini za fi hayatihi, ketika kehidupan Nabi, artinya Nabi masih hidup. Zaku artinya merasakan, artinya mendapati. Al-himam artinya al-maut, ya. Jadi seluruhnya itu ya wafat ketika Nabi masih hidup, ya. Al-himam wa ba'dahu Fatimatun binisfi am, kecuali Fatimah, karena Fatimah itu wafatnya 6 bulan atau setengah tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Ya, jadi selain Fatimah, ya semuanya wafat ketika Nabi masih hidup. Ya, bayangkan Nabi berarti menyaksikan ya bagaimana wafatnya putra dan putri-putri beliau, bagaimana sedihnya beliau di situ, ya besarnya ujian yang Allah timpakan kepada beliau. Nah, jadi seluruhnya meninggal ketika Nabi masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah pun meninggal 6 bulan setelah kepergian Nabi SAW. Nah, baik. Disebutkan dalam riwayat Aisyah, ya, dari Bukhari dan Muslim, bahwasanya ya suatu hari pernah Fatimah datang mengunjungi Nabi SAW. Kemudian Nabi pun menyambut putrinya mengatakan, marhaban bi benati, selamat datang wahai putriku. Tsumma ajlasaha an yamini aw an shimali, kemudian Nabi mendudukkan Fatimah di sebelah kiri atau sebelah kanannya. Ya, kemudian ya Nabi berbicara lama dengan Fatimah, ya, kemudian tiba-tiba ya, Fatimah menangis. Ya, maka Aisyah pun bertanya kepada Fatimah, lima tabkin, kenapa engkau menangis? Terus ya Fatimah tidak menjawab. Nabi ngomong lagi lama dengan Fatimah, kemudian Fatimah tiba-tiba tertawa. Ya, maka kemudian kata Aisyah, ya mengherankan sekali, belum pernah saya melihat dekat sekali jarak antara tangisan dengan tertawa. Ya, maka ditanya sama Aisyah, kenapa begitu? Ya, maka kemudian ya Fatimah mengatakan, ya saya nggak mau ngasih tahu kamu karena ini adalah rahasia Nabi. Ya. Nah, maka ketika Nabi sudah wafat baru ditanya lagi sama Aisyah. Terus ditanya lagi, kemudian barulah Fatimah kemudian menceritakan apa yang disebutkan, apa yang diomongkan oleh Nabi ketika itu. Jadi Nabi mengatakan, inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanah marrah. Jadi sebab pertama kenapa Fatimah menangis adalah karena Nabi mengatakan, sungguhnya tahun ini Jibril datang mengajarkan aku Al-Quran ya lebih dari sekali, 2 kali. Ya, biasanya ya tahun-tahun kemarin itu 1 tahun sekali. Ya, kemudian kata Nabi, wala arahu illa hadra ajali, dan menurutku ini adalah tanda bahwasanya ajalku telah dekat. Ya, jadi menangislah di situ ya Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, ya, wa innaki awwal ahli baiti lahaqan bi, dan engkau wahai Fatimah adalah ya keluargaku yang pertama kali menyusulku dari keluarga-keluarga yang lain. Maka menangislah Fatimah di situ. Ya, baru kemudian Nabi mengatakan untuk menghibur Fatimah, ya Fatimah, amatardaina antakuni sayyidata ahlil jannah aw nisa'il mu'minin. Ya, wahai Fatimah, tidakkah engkau ridho untuk menjadi ya sayyidah, pemimpinnya penduduk surga dari kalangan perempuan nanti? Ya, maka Fatimah pun tertawa bahagia di situ. Baik. Kemudian bait yang ke-20, wa ba'da khamsin wa salatina hadar bunyana baitillahi lamma andasar. Bait yang ke-20 ini sudah masuk ke ya usia beliau 35 tahun. Di usia ke-35 tahun ini terjadilah ya pembangunan Baitullah, pembangunan Ka'bah, karena Ka'bah kala itu pondasinya sudah lapuk ya, sudah mau roboh. Maka ya orang Arab ingin membangun kembali Ka'bah tersebut. Baik. Jadi insyaallah itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya ya, di bait yang ke-20, peristiwa ya pembangunan Ka'bah dan bagaimana Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad sampai kemudian beliau diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun. Baik. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.